Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Pada suatu hari, Auguste Comte, seorang ateis Prancis di abad ke-18, mengatakan kepada Thomas Carlyle, seorang filsuf Inggris, bahwa ia hendak mendirikan semua agama baru yang diberi nama humanisme, yang tidak punya gembala, tidak punya gedung gereja, dan tidak punya kitab suci. Segala sesuatunya hanya didasarkan pada ilmu pengetahuan dan akal budi. Congratulations, selamat, kata Carlyle. Tapi kalau agamamu akan dianut oleh orang-orang, engkau harus memenuhi 3 syarat ini. Pertama, engkau harus dapat melakukan hal-hal yang belum pernah dibuat oleh orang-orang lain. Kedua, engkau harus mengatakan ajaran-ajaran yang belum pernah diajarkan oleh seorang lain. Ketiga, engkau harus memberitahukan kepada orang-orang lain tentang bagaimana dan kapan engkau akan mati, dan 3 hari kemudian engkau harus bangkit dari mati. Saudara sekalian, tentu saja Comte tidak bisa melakukan 3 hal ini, dan tak seorang pun telah mampu melakukan hal-hal ini selain Yesus. Kita juga percaya kepadanya. Mengapa? Sebab ia melakukan apa yang orang lain tidak bisa. Pada kesempatan ini saya tidak dapat menjelaskan semua yang unik tentang Yesus Kristus. Saya hanya akan berkhotbah tentang pengajarannya yang unik. Yesus mengajarkan hal-hal yang belum pernah diajarkan oleh orang-orang lain. Guru-guru yang besar, nabi-nabi besar, dan banyak pendiri agama-agama besar telah mengajarkan banyak gagasan, banyak ide yang bagus. Tapi mereka tidak sudah ajarkan apa yang Yesus ajarkan. Kata orang-orang kalayak ramai, belum pernah ada orang yang bicara seperti dia. Dalam Matius pasal 7 ayat 28-29 dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara sekalian, Konghucu, Lao Tse, Siddhartha Gautama, Muhammad, Tagore, Dalai Lama, Musa, Yesaya, Yeremia, Yohanes Pembaptis, Paulus, Sun Myung Moon, dan lain-lain. Mereka semua adalah orang-orang baik dan guru-guru yang besar, tapi mereka tidak pernah mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Apa itu? Yesus adalah satu-satunya orang yang menyatakan secara terus terang, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I am the way, the truth, and the life. Ini merupakan perkataan yang sangat kontroversial dari Yesus. Banyak orang non-Kristen tidak menyukai pernyataan ini. Di sini Yesus menyatakan statusnya yang unik, bahwa ia adalah jalan satu-satunya, kebenaran satu-satunya, dan kehidupan satu-satunya. Tidak ada pendiri agama lain yang menyatakan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, apa yang menjadi penerapan ajaran ini bagi kita dan bagi saya, khususnya dalam tahun baru ini? Sebagai makhluk manusia, kita semua membutuhkan sebuah jalan. Jalan yang kita butuhkan itu bukan jalan raya atau jalan tol. Kita butuh jalan hidup, sikap yang benar, patokan sikap terhadap diri sendiri dan kepada sesama, mentalitas, falsafah hidup, dan kebenaran. Ini semua terkait dengan hati dan keberadaan batiniah kita. Inilah perbedaan pokok antara manusia dan binatang. Binatang-binatang cuma membutuhkan makanan dan tempat untuk tidur. Mereka tidak membutuhkan jalan hidup dan kebenaran. Saudara sekalian, menurut teori tentang manajemen profesional, ada 4 syarat untuk kita bisa berperanan di era globalisasi. Syarat-syarat itu adalah pengetahuan, keterampilan, pendirian, dan kesehatan. Kalau kita bicara soal sumber daya manusia sekarang ini, kita bicara mengenai keempat hal di atas. Kita dapat memperbaikinya, tapi masalah yang sesungguhnya sekarang ini adalah
bagaimana caranya, way of life, jalan hidup kita, pendirian kita yang benar, patokan sikap terhadap diri sendiri dan sesama, mentalitas kita. Kalau kita tidak punya pendirian yang benar, mentalitas yang kuat, patokan sikap terhadap diri sendiri dan sesama, atau kebenaran di masa yang tidak karu-karuan ini, kita ada dalam masalah besar. Yesus mengklaim bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah sumber terbesar dari patokan sikap hidup terhadap diri sendiri dan terhadap sesama di dalam dunia ini. Ia menunjukkan jalan ke surga, ke tempat yang telah Ia sediakan untuk kita. Ia mengajarkan kita jalan yang benar kepada hidup yang kekal, oleh karena tidak ada seorang lain pun di samping Dia. Semua jalan yang lain membawa orang kepada kebinasaan. Saudara-saudari, kesimpulan dari semua ajarannya ini dapat kita temukan dalam khotbahnya di bukit. Ajaran terbesar Yesus yang belum pernah diajarkan orang lain sepanjang sejarah adalah ajarannya tentang cinta kasih. Yesus mengajarkan suatu pengajaran aneh yang belum pernah diajarkan oleh nabi, guru, atau pendiri agama manapun. Di masa Yesus ada hukum balas dendam yang mengatakan, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 24. Begitu pula hukum lain yang mengatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus memberikan sebuah hukum yang sangat berlainan. Kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci engkau, berkatilah mereka yang mengutuk engkau, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat kepadamu. Tidak ada orang yang pernah mengajarkan hal serupa. Saudara sekalian, hari ini adalah hari Minggu Sabda atau Firman Allah. Firman Allah bukan hanya ditulis dalam kitab suci dan menjadi buku, tapi firman Allah itu menjadi daging atau menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus, Putra Allah. Tulisan-tulisan dalam buku Perjanjian Lama adalah kesaksian-kesaksian iman yang asli tentang Yesus ini. Bukan buku yang ditulis di surga dan diturunkan Allah ke dunia lewat Yesus. Kesaksian-kesaksian iman tentang pribadi dan ajaran-ajarannya. Jadi dalam diri putranya Allah tidak sekedar hadir melalui suaranya, melainkan hadir dalam keseluruhan pribadinya, jiwa dan raganya. Maka melalui Minggu Sabda Allah ini, kita diingatkan hakikat sabda atau firman Allah itu dan sikap iman yang perlu kita bangun untuk menghormati sabda dan firman Allah. Saudara sekalian, apa yang Yesus katakan, Ia praktekkan sendiri dalam hidupnya. Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Ia berbuat baik kepada mereka yang membencinya. Ia memberkati mereka yang mengutuknya. Ia mendoakan mereka yang berbuat jahat kepadanya. Ketika Yesus disalibkan, Ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus dihina, dilukai, dikhianati, dan disangkal oleh sahabat terdekatnya, Petrus. Orang-orang yang ada di sana menghina Dia. "Jika Engkau Putra Allah, turunlah dari salib." Dia tidak turun karena Dia tidak datang untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi untuk menyelamatkan sesamanya. Para pemimpin orang-orang Yahudi mengolok-olok Dia. Orang-orang lain Ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Mereka menghancurkan tubuhnya, begitu juga rohnya, semangatnya. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada mereka, "Tunggu sampai saya bangkit dari mati, saya akan bunuh kamu semua." Ia tidak mengatakan itu. Sebaliknya, Ia berdoa untuk mereka, "Bapa, ampunilah mereka." Inilah cinta kasih yang mengampuni yang paling besar yang pernah diajarkan di sepanjang sejarah. Saudara sekalian, kita pun adalah murid-muridnya di zaman modern ini. Kita telah dipanggilnya untuk mengikuti Dia. Kita tertarik mengikuti Dia karena kita melihat Dia sebagai terang bagi langkah kita. Kita pun seperti murid-muridnya yang pertama diutusnya mewujudkan kerajaannya di dunia ini. Bagaimana caranya? Di awal tahun baru ini,
kita diajak untuk merenungkan warta terbesar tentang cinta kasih Kristus yang mengampuni ini. Kita bisa disakiti hati kita oleh seseorang lain. Kita diminta untuk mengampuni mereka dan melupakannya. Amin.